Nah, kemudian kita masuk ke reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol. Yang pertama adalah reaksi oksidasi alkohol. Nah, perlu diketahui bahwa jenis-jenis alkohol itu ada 3 ya. Ini berdasarkan letak gugus oranye. Yang pertama adalah alkohol primer, kemudian dia ada alkohol sekunder, dan yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol primer ini ketika dia dioksidasi, dia akan menjadi aldehid. Nah, artinya dioksidasi ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada senyawa etanol. Contohnya di sini ada senyawa etanol. Ketika dia dioksidasi akan menjadi senyawa etanol. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya akan jelaskan menggunakan rumus fotonya ya, biar lebih jelas di sini. Nah, ini misalnya ada etanol. Misalnya seperti ini. Nah, etanol ini ketika ditambahkan dengan oksidator ya, dia akan mengikat atom O. Nah, atom O itu akan terikat pada salah satu atom H yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan di C yang ini ya. Perhatikan saya ganti dulu biar paham. Nah, perhatikan pada atom C ini. Di sini atom C ini kan mengikat gugus OH. Nah, dia juga mengikat 2 atom H. Ketika dia dioksidasi, maka salah satu atom H yang ini atau yang itu akan mengikat atom O ya. Misalkan saja saya buat gambarkan atom O-nya akan terikat pada atom H yang di atas sehingga menjadi seperti ini. Ini OH, ini OH, nah ini ya. Nah, ketika ada senyawa seperti ini ya, ada 2 gugus OH, maka dia keadaannya tidak stabil. Nah, dia tidak stabil. Nah, maka molekul H2O ini akan lepas. Dia akan lepas. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. C, ini O. Nah, atau yang semula di sini kan masih satu ya. Dia bentuk kakap dengan O ini, nah kemudian ini H. Itu begitu. Ini adalah etanol, ini adalah etanol. Oke. Nah, kalau misalkan mau mau dilengkapi lagi ya, etanol ini ya atau aldehid kalau misalkan dia dioksidasi lagi, dia akan menjadi senyawa asam karboksilat. Nanti mungkin ketika di asam karboksilat akan saya bahas juga ya. Untuk saya kita fokus ke reaksi oksidasi alkohol terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini kalau misalkan dia dioksidasi ya, dia akan menghasilkan senyawa keton. Rumus O-nya adalah seperti ini. Ya, ya ketika dioksidasi akan menjadi keton. Nah, contohnya misalkan saya gambarkan ada 2 propanon. Nah, 2 propanon ini ketika dia dioksidasi, dia akan menjadi senyawa propanon. Ya, ini 2 propanol, ini adalah propanon. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya gambarkan di sini penjelasan strukturnya biar lebih jelas. Misalkan C3, C, ini OH, ini
kan begitu ya. Nah, ini CH3. Nah, ketika dia ditambahkan dengan oksidator, maka molekul ini akan mengikat atom O. Atom O akan terikat pada atom H ya, yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH ya kan. Nah, atom H yang terikat pada atom C yang mengikat OH itu kan hanya ini ya kan. Kalau pada alkohol primer itu kan atom H yang dapat mengikat atom O-nya dua, di atas sama di bawah ya. Sedangkan pada alkohol sekunder itu kan atom H yang bisa mengikat atom O-nya ada satu ya. Misalkan yang di sini ada di bawah. Maka dia akan menjadi seperti ini. C, ini OH, ini juga OH, nah ini CH3. Nah, sama ketika ada dua gugus OH, maka dia keadaannya tidak stabil. Nah, karena tidak stabil, maka ya ini akan lepas nih. Nah, dia akan lepas menjadi, nah, dia akan lepas ya. Dia lepas sehingga menjadi seperti ini. C, nah ininya rangkap ya, karena tangan yang satunya naik ke atas. Ini CH3 seperti itu. Oke, ini 2 propanol, ini adalah propanon. Oke, adalah oksidasi dari alkohol sekunder. Nah, selanjutnya yang ketiga ada alkohol tersier. Untuk alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi ya. Kalau saya gambarkan rumus struktur umumnya seperti ini, dia itu tidak dapat dioksidasi. Nah, jadi diingat kembali untuk alkohol primer kalau dioksidasi menjadi aldehid, untuk alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton, dan untuk alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Aldehid kalau misalkan mau dilengkapi lagi dioksidasi, dia akan menjadi yang namanya asam karboksila ya. Nah, selanjutnya adalah reaksi dengan logam aktif. Jadi alkohol ini bisa bereaksi dengan logam aktif. Contohnya adalah Na atau K, natrium atau kalium. Jadi nanti atom H pada gugus OH itu dapat disubstitusi oleh logam natrium atau kalium. Ya, misalkan di sini saya gambarkan reaksi seperti ini. Contohnya adalah etanol. Etanol kalau direaksikan dengan logam natrium, dia akan menghasilkan senyawa namanya natrium etoksida. Jadi atom H pada gugus OH ini akan digantikan oleh atom Na atau disubstitusikan. Nah, biar reaksi ini kan belum setara ya, karena ini hanya 2, ini hanya cuma 1. Nah, biar setara kita kasih koefisien 2, ini berarti koefisien 2, ini juga koefisien 2. Nah, ini seperti itu. Jadi ini namanya adalah etanol, namanya adalah natrium etoksida. Nah, selanjutnya ada reaksi dengan halogen atau X ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa unsur-unsur halogen itu biasa dilambangkan dengan huruf X kalau pada reaksi kimia. Nah, gugus OH ini dapat disubstitusi oleh atom halogen bila direaksikan dengan HX pekat, PX3 atau PX5. Contohnya, misalkan yang pertama saya dengan HX dulu ya. Contohnya, misalkan CH3, CH2OH. Saya masih menggunakan etanol. Nah, X yang saya contohkan itu misalkan HCl. Ini pekat ya. Dia nanti gugus OH ini ya. Gugus OH ini nanti akan disubstitusi oleh halogen. Nah, berarti ini halogennya ya.
sehingga nanti menjadi senyawa seperti ini ya. Ya berarti nanti 2O. Ini adalah etanol, ya, ini adalah etil klorida. Oke. Nah, kalau misalkan dengan pX3 gimana? pX3 misalkan sama, saya menggunakan masih etanol. Misalkan pX3-nya saya gunakan PCl3. Nah, dia akan menghasilkan senyawa ini. Ya, jadi sama sebenarnya pada intinya kukus OH ini ya. Kukus OH-nya disubstitusi dengan atom Cl. Nah, karena di situ atom Cl-nya ada 3, oke, maka di sini berarti ada 3 biar setara. Ini 3. Ini ya. Nah, H3PO3. Oke. Ini adalah etanol, ini adalah etil klorida. Nah, kalau misalkan dengan pX5 gimana? Nah, misalkan dengan pX5 saya masih menggunakan etanol, pX-nya saya gunakan PC5 ya. Nah, dia akan menghasilkan senyawa ini. Nah, ya, ibaratnya sama. Kukus OH-nya itu digantikan oleh Cl, kan? Nah, Cl yang di sini kan Cl yang menggantikan cuma 1. Isinya ada 4. Nah, yang 3-nya membentuk POCl3, yang satunya membentuk HCl ya. Bedanya kalau misalkan di PCl3 itu menghasilkannya adalah etil klorida dengan H3PO3, sedangkan kalau dengan PCl5 dia menghasilkannya adalah etil klorida dengan POCl3 dan HCl ya. Itu adalah reaksi alkohol dengan halogen atau X. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi pembentukan ester atau esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi ini terjadi antara senyawa alkohol dengan senyawa asam karboksilat. Ya. Alkohol ini adalah asam karboksilat. Dia akan membentuk senyawa ester dan melepaskan molekul air. Contohnya misalkan ada metanol dihasilkan dengan misalkan saja biar beda ya, saya pakai asam propanoat. Asam propanoat. Nah, ini ya, gugus alkil pada alkohol ini akan menggantikan gugus atau atom H ya, atom H pada senyawa asam karboksilat, sehingga akan menghasilkan senyawa ester C25CO. Nah, ini CH3 ya, ini 2O. H2O-nya dari mana? H2O-nya ini berasal dari ikatan antara atom H yang ini ya, yang digantikan oleh CH3 dengan gugus OH menjadi H2O. Oke. Itu adalah contoh reaksi pembentukan ester atau esterifikasi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dehidrasi alkohol.
Jadi dehidrasi alkohol ini sebenarnya sudah saya contohkan di contoh reaksi adisi ya tadi. Jadi memang alkohol itu bisa dehidrasi atau dilepaskan molekul airnya ketika dia dipanaskan pada suhu sekitar 180 derajat Celcius dengan asam sulfat pekat. Contohnya misalkan ada etanol, ya, dia dipanaskan suhunya sekitar 180 derajat Celcius dengan asam sulfat pekat. Dia akan menjadi etena dan melepaskan molekul air ya. Ini sudah saya jelaskan di contoh reaksi adisi di sebelumnya. Silakan dilihat kembali ya.